Mengembangkan diri sendiri mulai dari hal yang simpel dan memberikan penghargaan atas setiap perjalanan yang sudah kamu lewati. Pasti kamu pernah mendengar pepatah, "Cintailah diri sendiri sebelum mencintai orang lain." Dan itu memang benar. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan mengenal diri sendiri sebelum memahami orang lain. Dan berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu tanyakan kepada dirimu terlebih dahulu. Yang pertama, cara saya mencapai target tahun depan. Sebagai langkah awal, mulailah dengan membuat rencana dengan mendefinisikan tujuan kamu dengan jelas dan membuat rencana bagaimana cara mencapainya. Ini harus mencakup langkah-langkah dan tenggat waktu khusus untuk membuat kamu tetap di jalurmu. Langkah-langkah kecil tapi konsisten daripada mencoba melakukan semuanya sekaligus. Selain itu, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang dapat mendukung dan menyemangati kamu. Saat kamu bekerja untuk mencapai tujuan kamu, ini bisa termasuk teman, keluarga, atau kolega yang dapat memberikan motivasi dan nasihat. Yang kedua, apa yang sudah saya pelajari tahun ini dan bagaimana saya menerapkannya di tahun depan. Merenungkan apa yang telah kamu pelajari dari tahun lalu dapat menjadi latihan yang berharga, karena dapat membantu kamu mengidentifikasi sektor di mana kamu telah tumbuh dan berkembang, dan juga dapat membantu kamu mengidentifikasi sektor di mana kamu mungkin perlu terus belajar dan berkembang. Setelah kamu mengidentifikasi apa yang telah kamu pelajari, misalnya jika kamu mempelajari keterampilan baru di tahun lalu, kamu dapat menerapkan keterampilan tersebut pada tugas dan tantangan baru di tahun mendatang. Dengan menerapkan apa yang telah kamu pelajari, kamu dapat terus tumbuh dan berkembang dan dapat membuat kemajuan untuk mencapai tujuan kamu. Yang ketiga, skill baru apa yang mau saya pelajari tahun depan? Memutuskan skill atau pengetahuan baru yang ingin kamu peroleh di tahun mendatang dapat membantu kamu fokus dan memprioritaskan pelajaran dan pengembangan dirimu. Beberapa ide menarik untuk mendapatkan keterampilan atau pengetahuan baru di tahun depan yang bisa kamu coba seperti menguasai bahasa baru, hobi, atau keterampilan baru terkait karir seperti berbicara di depan umum, manajemen proyek, atau analisis data. Nantinya, keterampilan atau pengetahuan khusus yang ingin kamu peroleh akan bergantung pada minat dan goals pribadimu. Dengan mengidentifikasi bidang-bidang yang ingin kamu tingkatkan atau pelajari, kamu nantinya dapat mengembangkan langkah-langkah untuk meraih keterampilan atau pengetahuan tersebut di tahun depan. Yang keempat, cara saya memperbanyak networking tahun depan. Meningkatkan hubungan kamu dengan orang lain dapat memiliki banyak manfaat, termasuk peningkatan kebahagiaan, komunikasi yang lebih baik, koneksi, dan dukungan yang lebih besar. Di tahun mendatang, cobalah untuk lebih berkomunikasi dengan orang-orang dalam hidup kamu dan berusaha untuk mendengarkan secara aktif dan menunjukkan empati tentang apa yang mereka katakan. Tunjukkan penghargaanmu terhadap tindakan penghargaan kecil seperti kata-kata yang baik atau sikap terima kasih. Bisa sangat membantu dalam memperkuat hubungan. Di tahun mendatang, cobalah untuk lebih sering menunjukkan penghargaan kamu kepada orang-orang dalam hidup kamu dan beritahu mereka betapa berartinya mereka bagi kamu. Yang kelima, cara menjaga kesehatan dan mental saya tahun depan. Menjaga kesehatan fisik dan mental kamu sangat penting untuk kesejahteraan dan kebahagiaan secara keseluruhan. Untuk itu, makanlah makanan yang sehat karena dapat memberi tubuh kamu nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik, dan juga dapat menjaga berat badan yang sehat dan mengurangi resiko penyakit kronis. Berolahraga secara teratur dan tidur yang cukup setidaknya 7-9 jam per malam. Penting untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri dan melakukan hal-hal yang kamu sukai.
karena ini dapat membantu meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan kamu secara keseluruhan. Yang keenam, apa saja pengalaman dan tempat baru yang ingin saya datangi tahun depan? Mengalami hal-hal baru dan berpetualang bisa menyenangkan dan memperkaya, dan dapat membantu memperluas wawasan dan memperluas perspektif kamu. Kamu bisa memulai dengan traveling dan mencoba kuliner yang kamu sukai. Di tahun mendatang, pertimbangkan untuk merencanakan perjalanan ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Kamu juga bisa bertemu dengan orang baru yang dapat membantu kamu memperluas lingkaran sosial. Melangkah keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang baru bisa menjadi cara yang bagus untuk tumbuh dan belajar. Yang ketujuh, perubahan apa yang ingin saya lakukan dalam karir saya tahun depan? Membuat perubahan dalam karir atau kehidupan pribadi kamu bisa menjadi cara ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan kamu secara keseluruhan. Mengubah karir bisa menjadi keputusan besar, tetapi juga bisa menjadi cara yang bagus untuk mengejar peluang baru dan menantang diri sendiri. Di tahun mendatang, pertimbangkan apakah kamu bahagia dan puas dengan karir kamu saat ini, dan jika tidak, pikirkan karir seperti apa yang ingin kamu kejar. Berinvestasi pada peningkatan diri juga dapat menjadi proses yang berkelanjutan dan membuat perubahan untuk mendukung tujuan ini dapat bermanfaat. Di tahun mendatang, pertimbangkan bidang hidup yang ingin kamu fokuskan untuk pertumbuhan pribadi dan buatlah rencana bagaimana membuat kemajuan di bidang ini. Ini bisa melibatkan mempelajari keterampilan baru, menetapkan tujuan baru, atau mengembangkan kebiasaan yang baru. Yang kedelapan, bagaimana saya bisa membuat dampak positif pada dunia di tahun depan? Membuat dampak positif pada dunia dapat menjadi cara yang bermanfaat dan memuaskan untuk berkontribusi pada masyarakat dan membuat perbedaan. Contohnya menjadi seorang relawan dengan menyumbangkan waktu dan energi kamu untuk membantu orang lain dapat menjadi cara yang bagus untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Di tahun mendatang, pertimbangkan untuk menemukan organisasi yang kamu sukai dan berikan waktu dan keterampilan kamu secara sukarela untuk mendukung visi mereka. Di saat yang bersamaan, kamu juga bisa melakukan donasi untuk amal pastinya. Yang kesembilan, apa saja kebiasaan atau perilaku yang ingin saya ubah atau tingkatkan di tahun depan? Mengubah atau meningkatkan kebiasaan atau perilaku bisa menjadi proses yang menantang tetapi bermanfaat, karena dapat membantu kamu menjadi versi diri yang lebih baik dan mencapai tujuan. Kebiasaan yang mungkin membuat kamu pada suatu momen harus kamu kurangi untuk melangkah maju. Mulailah menata masa depan dengan mengupgrade skill kamu agar kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu. Yang ke-10, bagaimana saya mengatur waktu saya lebih baik di tahun depan? Manajemen waktu dan prioritas tugas yang efektif dapat membantu kamu menjadi lebih produktif dan efisien. Juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan kamu secara keseluruhan. Buatlah jadwal harian agar dapat membantu kamu tetap teratur dan fokus, serta mencegah kamu merasa kewalahan oleh tugas-tugas kamu. Prioritaskan tugas kamu karena tidak semua tugas sama pentingnya. Tetapkan tujuan yang realistis agar kamu tetap termotivasi dan membuat kemajuan. Hindari penundaan karena dapat membuang waktu dan energi yang berharga, yang dapat mempersulit penyelesaian tugas-tugas penting. Yang ke-11, apa saja hobi atau aktivitas baru yang ingin saya coba di tahun depan? Mencoba hobi dan aktivitas baru bisa menjadi cara yang menyenangkan dan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan baru, bertemu orang baru, dan menambah variasi serta kepuasan dalam hidup kamu. Hobi-hobi sederhana seperti memasak membuat kamu menjadi kreatif atau melukis, hobi yang menenangkan dan juga memungkinkan kamu mengekspresikan diri secara imajinatif. Aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa membantu kamu mengasah diri dan menjadi terampil menumbuhkan semangat kamu untuk tahun yang akan datang.
Yang ke-12, bagaimana saya bisa menabung lebih efektif di tahun depan? Menyimpan uang dan berpegang teguh pada anggaran dapat membantu kamu mencapai tujuan keuangan dan menghindari pengeluaran berlebihan. Tabungan berperan untuk menjamin kestabilan keuangan kamu jika mengalami hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Secara tidak langsung, menabung dapat membantu kamu mengetahui tentang prioritas dalam keuangan. Di tahun mendatang, cobalah untuk menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan buatlah rencana bagaimana cara mencapainya. Dan tak lupa untuk membuat anggaran serta melakukan cross-check untuk setiap pengeluaranmu. Yang ke-13, apa saja goals atau impian yang tertunda tahun ini dan bagaimana saya membuat progres untuk mencapainya di tahun depan? Banyak orang memiliki cita-cita atau impian yang tertunda karena berbagai alasan, seperti kurangnya waktu, takut gagal, atau ketidakpastian cara mencapainya. Membuat kemajuan untuk mencapai tujuan atau impian ini bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat dan memuaskan. Dan jangan lupa untuk tetap positif dan fleksibel dalam mencapai impian, karena membutuhkan ketekunan dan ketahanan diri yang baik. Yang ke-14, cara agar saya dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan interpersonal saya di tahun depan. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan interpersonal kamu adalah cara yang berharga untuk meningkatkan hubungan pribadi dan profesional. Kamu bisa melakukannya dengan cara mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan orang lain, daripada hanya menunggu giliran kamu untuk berbicara. Ini berarti kamu memberikan perhatian penuh kepada orang tersebut, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan mencoba memahami perspektif mereka. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas saat berkomunikasi dengan orang lain. Hindari menggunakan jargon atau bahasa yang rumit yang mungkin tidak dipahami orang lain. Secara keseluruhan, meningkatkan keterampilan komunikasi dan interpersonal kamu membutuhkan waktu dan latihan. Dengan berfokus pada latihan, kamu dapat membuat kemajuan yang signifikan di bidang ini. Yang ke-15, apa saja kontribusi yang dapat saya berikan untuk membantu orang lain di tahun depan? Ada banyak cara yang dapat kamu berikan kembali dan membantu orang lain di tahun mendatang, seperti menjadi seorang mentor. Saat ini banyak anak muda mendapat manfaat dari memiliki seorang mentor yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan saat mereka menjajal sesuatu yang baru. Pertimbangkan untuk menjadi mentor bagi anak muda di komunitas kamu dan bagikan pengalaman serta nasihat kamu. Hal lain yang bisa kamu berikan untuk orang lain dengan mendukung bisnis kecil sederhananya dengan memberikan feedback positif atau melakukan repost terhadap postingan mereka dengan mendukung usaha yang mereka lakukan.